Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Ustazah berharap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustazah berdoa semoga Ananda beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Amin. Pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan dalil yang berkaitan dengan teks deskripsi. Jadi Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Nah, apa sih Ustazah kaitannya dengan pembelajaran kita? Jadi Ananda, di dalam tes deskripsi, kita harus mengungkapkan fakta ataupun menuliskan semuanya dengan benar. Nah, kaitannya apa dengan surah At-Taubah? Kaitannya adalah Allah menganjurkan kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur ataupun orang yang benar. Karena itu adalah anjuran Allah dan itu jika kita melaksanakannya maka itu juga tanda bahwasannya kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Oke Ananda, pelajaran kita pada kali ini adalah mengenai menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Nah, selanjutnya adalah teks deskripsi itu memberikan uraian atau penjelasan tentang sesuatu hal yang harus diketahui oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyajikan karangan deskripsi, maka kita harus didasarkan pada pengamatan yang cermat dalam menyusun kalimat-kalimat yang tepat agar orang yang membaca teks deskripsi kita menjadi lebih paham. Nah, dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan, yang pertama harus diperhatikan adalah materi. Materi dalam teks deskripsi dapat berupa gambaran objek yang diamati, dilihat, didengar, atau dirasakan. Misalnya tayangan video ataupun gambar. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan itu adalah pola pengembangan yang digunakan. Nah, pola pengembangan yang digunakan itu adalah pola pengembangan spesial ataupun sudut pandang. Nah, apakah sebelumnya Ananda sudah pernah mendengar arti kata sudut pandang? Jadi, sudut pandang itu adalah cara kita sebagai penulis itu memandang atau menempatkan diri kita dalam sebuah cerita. Nah, mengenai sudut pandang ini nanti akan kita bahas secara khusus dalam materi-materi selanjutnya. Jadi ini hanya garis besarnya saja. Contohnya itu sudut pandang orang pertama. Biasanya kita menempatkan diri kita dan ciri-ciri dari sudut pandang orang pertama itu adalah kata-kata aku ataupun saya. Nah, seperti itu ya mengenai sudut pandang. Yang ketiga itu ada bahasa. Nah, dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan, kita harus memperhatikan bahasa. Mengapa? Karena ketika kita menggunakan bahasa, itu apa yang kita sampaikan yang bersifat komunikasi itu akan berjalan dengan lancar. Jadi, kita harus menggunakan bahasa yang efektif. Efektif itu artinya bahasa yang kita gunakan itu
dapat dipahami oleh orang lain dan juga benar. Nah, selain efektif, kita juga harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Artinya itu komunikatif. Bahasa itu memang berada unsur komunikasi antara kita yang berbicara dengan yang mendengarkan, sehingga tujuan tadi itu akan tersampaikan oleh pendengar. Nah, kenapa kita harus menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif? Ini bertujuan agar teks deskripsi yang kita sampaikan itu dapat dipahami, sehingga pendengar ataupun lawan berbicara kita memang seolah-olah merasakan apa yang kita sampaikan. Nah, ingat ya, dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan, kita harus menggunakan bahasa yang efektif dan juga komunikatif. Selain bahasa, dalam menyajikan secara lisan ini kan artinya kita yang berbicara, kan? Makanya kita harus memperhatikan aspek-aspek berbicara. Nah, kita harus memperhatikan vokal kita. Vokal itu seperti Nah, jadi vokal itu adalah huruf hidup. Huruf hidup itu apa? Seperti A, I, U, E, dan juga O. Itu namanya huruf vokal. Jadi kita ketika berbicara harus benar-benar memperhatikan dan menempatkan huruf vokal sesuai pada tempatnya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan intonasi. Intonasi itu adalah naik turunnya nada berbicara kita. Nah, ketika kita menyampaikan sebuah berita atau kabar yang gembira, maka ekspresi atau intonasi yang kita gunakan adalah intonasi yang menunjukkan kegembiraan. Begitu juga dengan yang sedih, harus menggunakan intonasi yang pelan ataupun intonasi lambat yang sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan artikulasi ya nak. Artikulasi itu apa? Artikulasi itu adalah kata-kata yang kita sampaikan itu terdapat kejelasan. Artinya kata-kata itu jelas, tidak salah arti. Misalnya, kamu ingin menyampaikan tentang apel, maka kamu harus berbicara atau menyebutkannya apel, bukan apel. Karena antara apel dan apel itu memiliki arti yang berbeda. Nah, jadi yang harus diperhatikan dalam menyajikan teks lisan itu apa saja? Vokal, intonasi, dan juga artikulasi. Nah, selain itu, kita juga harus menggunakan mimik ataupun gestur yang mendukung isi teks deskripsi tersebut. Jadi, ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu yang menyeramkan, maka mimik atau gestur kita seperti orang yang ketakutan ya, atau memang sesuatu yang seram. Nah, seperti itu ya. Ustazah harap mengenai aspek-aspek berbicara ini Ananda dapat memahaminya. Oke? Nah, setelah kita menyajikan teks secara lisan, maka kita juga dapat menyajikan teks secara tertulis. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menulis teks deskripsi. Jadi, dalam menulis teks deskripsi, kita harus memiliki pengetahuan mengenai sesuatu yang akan kita deskripsikan dalam tulisan kita. Jadi, kita memang harus paham dan memiliki pengetahuan ketika kita ingin menuliskan tentang teks deskripsi. Nah, apa saja Ustazah langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi? Ada 5 langkah dalam menulisnya. Yang pertama, kita atau Ananda harus menentukan tema. Jadi sebelum menulis teks deskripsi, Ananda harus memikirkan dulu tema apa yang akan Ananda deskripsikan. Misalnya, Ananda akan mendeskripsikan tentang kebersihan lingkungan. Itu adalah tema ya. Yang kedua, Ananda menetapkan tujuan. Jadi setelah menentukan tema, maka Ananda harus menetapkan tujuan. Jadi tujuannya itu apa?
Tujuannya adalah ketika Ananda menulis tentang kebersihan lingkungan, kalian sebagai penulis ataupun kita sebagai penulis berharap pembaca dapat menjaga kebersihan lingkungan ataupun dapat memahami penjelasan tentang kebersihan lingkungan yang kita tuliskan dalam deskripsi kita. Lalu, langkah selanjutnya itu adalah mengumpulkan informasi ataupun bahan. Jadi, ketika sudah menentukan temanya, menetapkan tujuannya, maka kita harus mengumpulkan informasi-informasinya. Seperti bagaimana sih lingkungan yang bersih? Nah, lalu apakah lingkungan sekitar kita itu sudah bersih? Nah, kita kumpulkan bagaimana perbedaan sampah organik dan anorganik, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, itu kita harus mengumpulkan informasi tersebut. Informasi tersebut dari mana kita dapatkan? Bisa kita dapat dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Nah, jadi informasi itu banyak cara kita mendapatkannya, oke? Selanjutnya, setelah kita mengumpulkan informasi, maka kita harus membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini berdasarkan dari struktur teks deskripsi. Kan sudah Ustazah jelaskan ya pada video sebelumnya mengenai struktur teks deskripsi. Jadi strukturnya itu ada namakan judul, lalu struktur bagian informasi umum, ada juga deskripsi bagian, juga deskripsi kesimpulan atau penjelas. Nah, itu bisa Ananda lihat kembali pada video sebelumnya. Selanjutnya, yang kelima itu adalah mengembangkan kerangka karangan. Jadi, ketika Ananda sudah menuliskan kerangkanya, strukturnya, sudah tahu judulnya, sudah tahu apa saja informasi umum yang akan Ananda sampaikan, dan apa saja bagian-bagian yang akan Ananda sampaikan. Nah, langkah yang terakhir itu Ananda kembangkan. Dikembangkan dalam bentuk apa? Dikembangkan dalam bentuk paragraf. Baik itu paragraf 5 paragraf, 4 paragraf, atau paragraf yang Ananda tuliskan. Jadi untuk Ananda, paragraf pertama itu mengenai deskripsi bagian umum atau informasi umum. Selanjutnya paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu mengenai deskripsi bagian. Dan paragraf yang terakhir itu mengenai kesimpulan ataupun penjelasan. Oke, Ustazah harap Ananda dapat mengingat 5 langkah dalam menulis tes deskripsi ini ya. Nah, setelah menulis tes deskripsi, maka kita juga harus mampu menyunting kegiatan ataupun menyunting teks deskripsi. Nah, kegiatan menyunting ini dilakukan tujuannya adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan tulisan. Nah, jadi menyunting ini kita menganalisis ya nak, menganalisis kalimat atau kata yang salah sehingga paragraf ataupun teks deskripsi yang kita tulis itu menjadi teks deskripsi yang sempurna dan baik. Nah, ada berapa langkah dalam menyunting? Ada 4. Yang pertama, kita harus membaca tulisan dengan teliti. Artinya kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu ya, dan kita harus benar-benar cermat dan teliti saat membaca paragraf demi paragraf, kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam teks deskripsi. Nah, yang kedua, setelah kita membaca dengan teliti, kita juga harus memperbaiki kesalahan penulisan ejaan. Nah, ejaan ini diperbaiki berdasarkan pedoman kita, yaitu ejaan yang disempurnakan ataupun EYD itu ya, pedoman kita atau panduan kita dalam memperbaiki kesalahan ejaan. Nah, yang ketiga, kita harus memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang runtut.
Nah, kalimat yang runtut itu adalah kalimat yang efektif. Artinya kalimat itu sistematis dan berurut ataupun jelas gitu. Jadi seperti kalimat beruntut itu kalimatnya harus lengkap. Ada subjek, predikat, dan juga objek. Subjek itu adalah pelaku. Predikat adalah penjelas atau yang dilakukan. Dan objek itu adalah sasaran. Oke? Yang ketiga, menyunting teks deskripsi itu kita harus mampu memperbaiki paragraf sehingga menjadi paragraf yang padu. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, selain paragraf kita juga harus kata demi kata, paragraf demi paragraf, kalimat demi kalimat itu harus kita teliti secara benar agar teks deskripsi yang kita tulis ini menjadi teks yang sempurna. Oke, mari sama-sama kita lihat contoh teks deskripsi berikut ini. Oke, Ananda, mari sama-sama kita perhatikan dan kita baca salah satu contoh deskripsi yang berjudul pergi ke kantor pos. Oke, jadi perhatikan yang kalimat berwarna merah atau kata berwarna merah itu menunjukkan kalimat yang salah, ya. Oke, kita perhatikan. Saat sampai di rumah, Lucy istirahat sambil menonton acara televisi. Jam menunjukkan pukul 1 ketika Lucy pulang sekolah. Siang itu ibu berencana pergi ke kantor pos. Ia akan mengirimkan surat untuk kakaknya Lucy. Kakak Lucy tinggal di Pulau Penang, Malaysia. Lalu, ibu mengajak Lucy pergi ke kantor pos. Letak kantor pos dari rumah Lucy ke arah barat. Berangkat naik sepeda motor. Sebelumnya, mereka mampir ke pom bensin terlebih dahulu yang berada di depan rumah Lucy. Setelah itu, perjalanan diteruskan ke arah barat melewati kantor kejaksaan dan terminal. Oke. Jadi, pada paragraf pertama kalimat 1 ataupun kalimat pertama, saat sampai di rumah, Lucy istirahat sambil menonton acara televisi. Itu salah karena seharusnya seperti yang kita bahas tadi mengenai menyunting teks deskripsi, kalimat dalam teks deskripsi itu harus beruntut, artinya berurut dan sistematis. Nah, coba perhatikan kalimat kedua, itu ada jam menunjukkan pukul 1 ketika Lucy pulang sekolah. Ini kalimat kedua ini lebih tepat menjadi kalimat pertama. Mengapa? Karena isi kalimat kedua ini bersifat tentang informasi secara umum. Seperti struktur dari bagian teks deskripsi, bahwasannya pada paragraf pertama, kalimat pertama itu adalah gambaran secara umum. Oke. Lalu, coba Anda perhatikan juga, kata Lucy itu juga salah. Kenapa salah? Karena Lucy adalah nama orang. Nah, berdasarkan ejaan ataupun pedoman yang disempurnakan, saat kita menuliskan nama orang, maka huruf pertama kata tersebut adalah huruf kapital ataupun huruf besar. Oke, selanjutnya lihat ada berangkat naik sepeda motor. Ini paragraf yang kedua. Seperti yang Ustazah jelaskan, jadi menyunting teks deskripsi itu kita juga harus memperhatikan mengenai paragraf demi paragraf. Nah, mengapa Ustazah berikan warna merah pada berangkat naik sepeda motor? Karena kalimat ini tidak ada mendukung kalimat 1. Nah, kalimat yang maksud Ustazah, paragraf kedua ini pada kalimat berangkat naik sepeda motor ini tidak menjelaskan paragraf yang pertama, sehingga tidak terdapat kesinkronisasian ataupun tidak nyambung. Nah, bagaimana agar padu antara paragraf 1 dan paragraf 2? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini adalah Anda perhatikan kata atau kalimat yang berwarna biru ini adalah kalimat atau kata yang sudah diperbaiki atau sudah kita sunting. Nah, untuk pembahasannya mengenai paragraf tadi, ini adalah pembenarannya adalah kita tambahkan kata mereka.
Nah, mereka ini merujuk pada kata Ibu Lucy dan juga Lucy. Sehingga paragraf kedua menjadi paragraf yang menjelaskan paragraf pertama. Oke, sampai sini Ustazah harap Ananda paham ya. Oke, setelah materi sudah Ustazah jelaskan, dan ini adalah video pembelajaran kita yang terakhir mengenai teks deskripsi. Maka, Ustazah berharap Ananda mampu menulis teks deskripsi dengan baik. Nah, tugasnya adalah Ananda pilih salah satu tema di bawah ini, yaitu tema kelas dan tema ruang kamar. Ananda boleh pilih kelas ataupun ruang kamar, satu saja Ananda pilih. Lalu Ananda tulislah sebuah teks deskripsi berdasarkan tema yang Ananda pilih. Oke, jika kurang jelas silakan temui Ustazah atau hubungi Ustazah. Akan Ustazah bantu dan Ustazah jelaskan. Sekian dari Ustazah. Semoga Ananda dapat memahami dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah, semoga Ananda semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.